Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 membahas materi tentang hematologi. Nama anggota kelompok yaitu pertama Siska Effendi, yang kedua saya sendiri Hani Khairunisa, dan yang ketiga yaitu Nurul Sobah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian hematologi. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah serta jaringan yang membentuk darah. Darah merupakan bagian yang penting dari sistem transport. Darah merupakan jaringan yang berbentuk cairan yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu plasma darah dan bagian korpускuli dalam darah. Dalam arti lain, hematologi juga dikenal sebagai cabang ilmu kedokteran mengenai sel darah, organ pembentuk darah, dan kelainan yang berhubungan dengan sel serta organ pembentuk darah. Oke, selanjutnya darah. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ yang lain karena berbentuk cairan dalam keadaan fisiologi. Darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen. Mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi dan mekanisme hemostasis darah. Arteri berwarna merah terang itu menandakan bahwa darah teroksigenasi dengan baik, sementara darah vena berwarna gelap karena kurang teroksigenasi. Baik, selanjutnya karakteristik. Yang pertama, darah adalah sejenis jaringan ikat yang sel-selnya atau elemen pembentuknya tertahan dan dibawa dalam matriks cairan atau plasma. Yang kedua, darah lebih berat dibandingkan dengan air dan lebih kental. Cairan ini memiliki rasa bau yang khas, serta pH 7,4. Yang ketiga, warna darah yang bervariasi dari merah terang sampai merah tua kebiruan tergantung pada kadar oksigen yang dibawa ke sel darah merah. Yang keempat, volume darah tetap sekitar 5 liter pada laki-laki dewasa berukuran rata-rata dan kurang sedikit pada perempuan dewasa. B. Komposisi. Darah terdiri dari beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian darah dan 55% yang lain berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah yang disebut plasma darah. Plasma darah. Plasma darah termasuk dalam kesatuan cairan ekstraseluler dengan volumenya kira-kira 5% dari berat badan. Susunan plasma terdiri dari 91% air, 8,0% protein, mineral 0,1%, diisi oleh sejumlah bahan organik seperti glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatinin, kolesterol, dan asam amino. Plasma darah juga berisi hormon-hormon, enzim, dan antibodi. Selanjutnya, korpuskili atau sel darah. Korpuskili adalah butiran-butiran darah yang di dalamnya terdiri atas A. Sel darah merah atau eritrosit sekitar 99%, B. Sel darah putih atau leukosit 0,2%, dan C. Keping-keping darah atau trombosit 0,6-1%. Selanjutnya, saya serahkan untuk Saudari Siska Effendi untuk melanjutkan presentasinya. B. Eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah adalah sel yang memiliki fungsi khusus mengangkut oksigen ke jaringan-jaringan tubuh dan membantu pembuangan karbon dioksida dan proton yang dihasilkan oleh metabolisme jaringan tubuh. Masa hidup eritrosit ialah 120 hari sejak dibentuk di jaringan hematopoietik. Pembentukannya diatur oleh eritropoietin, suatu hormon yang disintesis di ginjal, kemudian keluar ke aliran darah menuju sumsum tulang sebagai respon terhadap adanya hipoksia jaringan. Dalam sumsum tulang selanjutnya terjadi mobilisasi sel stem multipotent. Dalam perkembangannya, sel stem multipotent ini akan membentuk progenitor mieloid yang kemudian akan menghasilkan calon sel darah merah dan trombosit, granulosit, serta granulosit dan monosit. Semua proses ini berlangsung di sumsum tulang sebelum akhirnya lepas ke sirkulasi darah perifer dalam bentuk sel dewasa yang telah masak. Selanjutnya yaitu karakteristik. Eritrosit merupakan diskus bikonkav. Bentuknya bulat dengan lekukan pada sentralnya dan berdiameter 7,65 mikrometer.
terbungkus dalam membran sel dengan permeabilitas tinggi. Membran ini elastis dan fleksibel, sehingga memungkinkan eritrosit menembus kapilar, atau biasa disebut pembuluh darah terkecil. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin, sejenis pigmen pernapasan yang mengikat oksigen. Fungsi hemoglobin itu sendiri yaitu jika hemoglobin terpajang oksigen, maka molekul oksigen akan bergabung dengan rantai alfa dan beta untuk membentuk oksihemoglobin. Hemoglobin berkaitan dengan karbon dioksida di bagian asam amino pada globin. Karbamino hemoglobin yang berbentuk hanya memakai 20% karbon dioksida yang terkandung dalam darah. 80% sisanya dibawa dalam bentuk ion bikarbonat. Adapun fungsi eritrosit, yang pertama, mentransfer oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikat hemoglobin terhadap oksigen. Yang kedua, mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang ketiga, mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Selanjutnya, bagian C, leukosit atau disebut sel darah putih. Leukosit dibagi dalam dua kategori, yaitu granulosit dan sel mononuklir atau biasa disebut agranulosit. Dalam darah normal, jumlah total leukosit adalah 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter. Sekitar 60% diantaranya adalah granulosit dan 40% sel mononuklir. A. Granulosit. Diameter granulosit biasanya sampai 3 kali eritrosit. Granulosit dibagi dalam 3 SBU pengikat warna. Eosinofil memiliki granula berwarna merah terang dalam sitoplasmanya. Basofil berwarna biru dan neutrofil memiliki granula berwarna ungu pucat. B. Leukosit mononuklir atau disebut agranulosit adalah sel darah putih dengan inti satu lobus dan sitoplasmanya bebas granula. Dalam darah orang dewasa normal, limfosit berjumlah sekitar 30% dan monosit sekitar 5% dalam total leukosit. Limfosit matang adalah sel kecil dengan sitoplasma sedikit. Diproduksi terutama oleh nodus limfe dan jaringan limfoid usus, limfa, dan kelenjar timus dari sel prekursor yang berasal sebagai sel stem sumsum. Monosit adalah leukosit terbesar, diproduksi oleh sumsum tulang dan dapat berubah menjadi histiosit jaringan, termasuk sel Kupffer di hati, makrofag peritoneal, mikrofag alveolar, dan komponen lain sistem. Adapun fungsi leukosit yaitu melindungi tubuh terhadap invasi bakteri atau benda asing lainnya. Fungsi utama neutrofilik PMN adalah memakan benda asing atau biasa disebut fagositosis. Fungsi limfosit terutama menghasilkan substansi yang membantu penyerangan benda asing. Sekelompok limfosit atau limfosit T membunuh sel secara langsung atau menghasilkan berbagai limfokin, suatu substansi yang memperkuat aktivitas sel fagositik. Sekelompok limfosit lainnya, limfosit B, menghasilkan antibodi, suatu molekul protein yang akan menghancurkan benda asing dengan berbagai mekanisme. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang D, antikoagulan. Apa sih antikoagulan itu? Nah, antikoagulan adalah bahan yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Yang pertama ada trisodium citrat atau citras natricus. Antikoagulan ini digunakan dalam bentuk 3,8%, dapat dipakai untuk penentuan laju endap darah. Metode Westgren dalam perbandingan 4 volume darah dan 1 volume antikoagulan. Yang kedua itu ada etilendiamin tetracid atau disingkat ETA. Yang dipakai ialah garam kaliumnya dan garam natriumnya. Garam-garam itu mengubah ion kalsium dari darah menjadi senyawa kompleks. Yang ketiga ada double oksalat. Double oksalat adalah antikoagulan campuran antara amnion oksalat dan kalium oksalat. Amnium oksalat dapat menyebabkan eritrosit menjadi mengerut.
Oleh sebab itu, dibuatlah double oksalat sehingga tidak berpengaruh pada eritrosit dengan perbandingan 3:2 untuk amnium oksalat dan kalium oksalat. Nah, tapi double oksalat ini juga memiliki kekurangan, yaitu dapat mempengaruhi morfologi sel apabila perbandingannya tidak tepat dan juga jarang digunakan untuk praktikum sehari-hari. Yang keempat itu ada natrium sitrat dalam larutan 3,8%. Natrium sitrat bersifat mudah larut dalam air, terutama air mendidih. Namun, tidak dapat larut dalam etanol 95%. Natrium sitrat yang digunakan dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 3,8% yang digunakan untuk pemeriksaan proses pembekuan darah atau koagulasi dan agregasi trombosit menggunakan perbandingan volume 1:9 antikoagulan dan darah. Kelima itu ada dextrosa 5%. Dextrosa dengan nama kimia D-glukosa monohidrat biasanya didapat dari hidrolisis pati dan bentuk kristal tak berwarna atau bubuk kristal atau granular putih. Namun, generiknya adalah dextrose dengan komposisi glukosa anhidros dalam air untuk injeksi. Lalu yang keenam ada heparin. Nah, heparin adalah antikoagulan yang berdaya seperti antitrombin dan tidak berpengaruh terhadap sel darah. Heparin dapat digunakan dalam bentuk larutan maupun dalam bentuk kering. Nah, heparin ini juga memiliki kelebihan. Kelebihan dari heparin adalah tiap 1 mg dapat mencegah pembekuan sebanyak 10 ml darah. Nah, heparin juga memiliki kekurangan, yaitu heparin memiliki kekurangan antikoagulan ini jarang digunakan dalam praktek keseharian karena harganya yang mahal. Selanjutnya materi yang yaitu ada perubahan fisiologis massa nifas pada sistem hematologi. Nah, teman-teman, pada minggu-minggu terakhir kehamilan, fibrinogen dan plasma serta faktor-faktor pembekuan darah meningkat. Pada hari pertama postpartum, kadar fibrinogen dan plasma akan sedikit menurun, tetapi darah lebih kental dengan meningkatkan viskositas sehingga meningkatkan faktor pembekuan darah. Nah, jadi perubahannya apa aja sih? Yang pertama yaitu ada perubahan volume darah. Dalam keadaan tidak hamil, maka 70% dari berat badan adalah air. 5% diantaranya adalah cairan intravaskular, 70%-nya adalah cairan intraseluler, dan sisanya adalah cairan interstisial. Dalam kehamilan, cairan intraseluler tidak berubah, namun terjadi peningkatan volume darah dan cairan interstisial. Peningkatan volume plasma lebih besar dibandingkan peningkatan sel darah merah sehingga terjadi anemia dan peningkatan kadar protein sehingga kekentalan viskositas darah menurun. Yang kedua ada perubahan vaskular lokal. Perubahan lokal terlihat jelas pada tungkai bawah dan akibat tekanan yang ditimbulkan oleh uterus terhadap vena pelvic. Maka peningkatan terhadap vena akan menyebabkan varises dan edema vulva dan tungkai. Keadaan ini lebih sering terjadi pada siang hari akibat sering berdiri. Keadaan ini cenderung untuk reversibel saat malam di mana pasien berada dalam keadaan berbaring. Edema akan diabsorpsi venous return meningkat dan output ginjal meningkat sehingga terjadi nocturnal diuresis bila pasien dalam keadaan terlentang. Suatu contoh ekstrim terjadi saat uterus menekan vena cava dan menurunkan karbon dioksida sehingga pasien terengah-engah dan dapat menjadi tidak sadarkan diri. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan zat besi. Dengan peningkatan jumlah eritrosit,
kebutuhan akan zat besi dalam proses produksi hemoglobin meningkat. Bila suplemen zat besi tidak diberikan, kemungkinan akan terjadi anemia defisiensi zat besi. Kebutuhan zat besi pada paruh kedua kehamilan kira-kira 6-7 minggu. Bila suplemen zat besi tidak tersedia, janin akan menggunakan cadangan zat besi maternal, sehingga anemia pada neonatus jarang terjadi. Akan tetapi, defisiensi zat besi berat pada ibu dapat menyebabkan persalinan preterm, abortus, dan janin mati. Yang keempat itu ada perubahan leukosit. Nah, perubahan leukosit ini terjadi kenaikan kadar leukosit selama kehamilan dari 7.109 dalam keadaan tidak hamil menjadi 105.109 per liter. Peningkatan ini hampir semuanya disebabkan oleh peningkatan sel. Yang kelima itu ada perubahan trombosit. Pada kehamilan terjadi trombositoposis akibat kebutuhan yang meningkat. Nilai rata-rata selama kehamilan adalah 275.000 sampai 260.000 pada minggu ke-35. Yang keenam itu ada perubahan sistem pembekuan darah. Kehamilan disebut sebagai hypocoagulable state. Terjadi peningkatan kadar fibrinogen dan faktor ke-7 sampai ke-10 secara progresif. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan sistem kardiovaskular volume darah. Nah, perubahan volume darah tergantung pada beberapa faktor, misalnya kehilangan darah selama melahirkan dan mobilisasi, serta pengeluaran cairan-cairan ekstravaskular. Kehilangan darah merupakan akibat penurunan volume darah total yang cepat, tetapi terbatas. Setelah itu, terjadi perpindahan normal cairan tubuh yang menyebabkan volume darah menurun dengan lambat. Pada minggu ketiga dan keempat setelah bayi lahir, volume darah biasanya menurun sampai mencapai volume sebelum hamil. Selanjutnya yang ke-8 adalah perubahan komponen darah. Yang pertama itu ada hematokrit dan hemoglobin. Nah, selama 72 jam pertama setelah bayi lahir, volume plasma yang hilang lebih besar daripada sel darah yang hilang. Penurunan volume plasma dan peningkatan sel darah merah dikaitkan dengan peningkatan hematokrit pada hari ketiga sampai hari ke-7. Dalam pasca persalinan, tidak ada SDM yang rusak selama masa pasca partum, tetapi semua kelebihan SDM akan menurun secara bertahap sesuai dengan usia SDM. Waktu yang pasti kapan volume SDM kembali ke nilai sebelum hamil tidak diketahui, tetapi volume ini berada dalam batas normal saat dikaji 8 minggu setelah melahirkan. Nah, yang kedua itu ada sel darah putih atau yang biasa kita sebut dengan leukosit. Nah, leukositosis normal pada kehamilan itu rata-rata sekitar 12.000 per milimeter kubik selama 10-12 hari pertama setelah bayi lahir. Nilai leukosit antara 20.000 dan 25.000 per milimeter per kubik. Merupakan hal yang umum. Neutrofil merupakan sel darah putih yang paling banyak. Keberadaan leukositosis disertai peningkatan normal laju endap darah merah dapat membingungkan dalam menegakkan diagnosis infeksi akut selama waktu ini. Selanjutnya yaitu ada faktor koagulasi. Nah, faktor-faktor pembekuan dan fibrinogen biasanya meningkat selama masa hamil dan tetap meningkat pada awal puerperium. Keadaan hiperkoagulasi yang bisa diiringi kerusakan pembuluh darah dan imobilitas mengakibatkan peningkatan resiko tromboembolisme, terutama setelah wanita melahirkan secara sesar. Ya,
Aktivitas fibronelik juga meningkat selama beberapa hari pertama setelah bayi lahir. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman belum memahami materi kami buka sesi tanya jawab. Salah dan hilaf mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datangnya dari diri kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.